Oke. Nah, misalnya tadi, kena call sama si kelas trading misalnya, Ya. oke ini masuk di sini bagus apa segala macam ya. Oke lah, terus konsumennya atau muridnya ceritanya mah tanda kutip dewasa. Ya udahlah namanya juga bisnis, ya udahlah namanya juga kayak begini kan bisa jadi mungkin, gagal untung, pilihannya begitu. Ini kita ngomong yang audiensnya adalah yang dewasa. Dewasa. Oke, masuklah 3 miliar, rungkat. Mhm. Nah, mungkin saat itu dia tahu, ya elah rugi lagi gua nih. Iya. Nah oke ya, nah itu dia nggak nuntut, itu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa kan nggak ada perkara jadinya. Nggak ada perkara, Karena ini betul. delik aduan jadinya. Oke, sekarang tajemin lagi. Terus tiba-tiba besoknya atau beda 2 hari dia dapat informasi dari seorang informan Ya. bahwa ternyata dia kolaborasi nih Mhm. sama si koin tersebut. Ya. Nah, ini kita punya hak nih ya. Kalau nggak nuntut ya sudah, kalau nuntut kita bisa jadi menang. Ya, berarti kan Anda yang menuduh kan? Iya. Ya yuk buktiin. Oke. Kan gitu. Buktiin. Kalau berhasil buktiin, menang. Ya bisa menang. Kalau nggak berhasil, Ya kalau nggak berhasil ya kasusnya gitu, makanya itulah fungsinya lawyer kan. bisa jadi mungkin pencemaran nama baik. Ya bisa jadi pencemaran baik kalau Anda mentransmisikan secara publik terang-terangan bahwa dia ini nyuruh gue gini, dia itu punya Oh. hubungan dengan developer, dengan saham emiten misalnya. Oh, oke. Nah, tapi kan sekarang kalau seandainya keberatannya menjadi class action, nah ini beda cerita kan. Class action tuh. Class action itu yang nuntut rame-rame nih, bukan satu orang. Loh, masa bisa hukum berubah? Iya kan bukan masalah berubah, yang dirugikan publik sekarang masalahnya. Ada batasan nggak limitnya? Batasan secara ini mungkin Kerugiannya, misalnya apakah 10 juta udah Nggak. dikategorikan bahwa bukan, ini adalah jumlah orang yang dirugikan. Oh, jumlah sebenarnya. Lebih dari 2 orang misalnya ya. Oh. Sama-sama di dalam merasa gue dirugikan, misalnya saya beli makanan. Anak satu kelas ini keracunan semua. Misalnya kelasnya 7 orang. Kan itu lebih kuat menjadi class action, mereka bersekutu untuk melaporkan dibandingkan cuma 1 orang. Kan ini kan bukan tuduhan individual, ini menjadi keberatan publik. Nah, selama ini yang menjadi masalah di Indonesia kan keberatan publik jadi pidana kan. Terlepas dari orang itu salah atau tidak, kita mengacu kepada kasus binary option. Waktu itu, waktu saya diminta keterangan segala macam, saya sampaikan bahwa hukumnya di Indonesia belum ada binary option dan tidak berlaku surut Ngomong ke siapa? Ke aparat? ke aparat. Oh. Gitu. Oke. Gimana ceritanya? Anda mau menjerat seseorang dengan pasal judi. Tapi tidak ada di KUHP mengatakan bahwa binary option itu adalah judi. Underline-nya mana? Ya. Dan saya akhirnya pakai Australia. Itu pun Australia menghimbau, memberikan peringatan bahwa itu sama identik dengan judi. Itu ada disebutkan binary option equal dengan judi. Tetapi bukan undang-undang, hanya himbauan. Loh, kalau memang nggak ada undang-undangnya kenapa? Keberatan publik kan, sekali lagi gue bilang kalau di Indonesia. Oh. People power. Makanya kenapa harus ada jadi korban untuk kejeblos dalam penjara? Nah, nanti mereka akan cari Oh. apakah itu menyebarkan berita hoax, menyesatkan melalui transmisi elektronik misalnya. Oke. Nah, itu yang jadi masalah. Cuma dasar hukumnya bahwa binary option adalah judi, kalau mau dimasukkan ke KUHP misalnya 303 atau judi online misalnya, nggak bisa karena tidak ada platformnya di mana ceritanya bahwa binary adalah judi. Terus sekarang misalnya ditetapkan binary ada judi, tapi kejadiannya bulan lalu, kan nggak berlaku surut pasalnya. Kecuali memang ini berlaku surut semuanya ya. Semua orang di penjara lah berarti kan.